Iya. Ngapain ontak ini apa? Ngapain ontak ini dia so? Hah? Nganepin apa nganepin niat Apa dengan malam lagi mati ini? apa siapa dari siapa? Itu cuma dikemas. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan pada seorang bocah 8 tahun yang dibunuh oleh saudaranya sendiri dengan memisahkan kepala dari tubuhnya. Dan mirisnya, kepala korban ditemukan di dalam selokan. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang anak kecil bernama Tilva Azara Moko Agau berusia 8 tahun. Biasa dipanggil Zara. Dia merupakan anak dari ibu dan bapak Zulkifli Moko Agau, seorang kabid bina marga Dinas PU, Kabupaten Bolaang, Monggondau Timur. Zara bersama dengan orang tuanya tinggal di Desa Tutuyan 3, Kabupaten Bolaang Timur, Sulawesi Utara. Diketahui jika Zara ini dikenal sebagai sosok anak yang periang, aktif, dan berprestasi di sekolahannya. Dengan hobinya yang menggambar, dia pun selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Di dalam kesehariannya, selain bersekolah, pada saat sore hari, Zara selalu mengaji dan bermain dengan teman-teman sebayanya, layaknya anak berusia 8 tahun. Seiring berjalannya waktu, hingga suatu ketika, hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 jam 10.30. Zara baru saja pulang sekolah bersama dengan ibunya. Lalu dia pun mengganti pakaiannya dan berpamitan kepada sang ibu untuk pergi bermain bersama dengan teman-temannya. Tanpa adanya rasa curiga, sang ibu pun mengizinkan dan Zara segera pergi meninggalkan rumah. Saat memasuki jam 14.00, sudah tiba waktunya Zara untuk pergi mengaji. Namun pada hari itu, Zara belum pulang ke rumah. Orang tuanya pun langsung mencari keberadaan dari sang anak ke rumah teman-temannya. Akan tetapi, mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Zara. Hingga matahari mulai terbenam, tepatnya pada jam 18.00, ternyata Zara belum juga pulang ke rumah, yang membuat orang tuanya menjadi sangat khawatir. Orang tua Zara pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan anaknya yang hilang ke polsek terdekat. Setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut, polisi langsung menuju kediaman dari orang tua Zara dan mulai melakukan pencarian keberadaannya bersama dengan warga sekitaran. Mereka menelusuri tepi pantai, muara sungai, dan perkebunan di desa. Bahkan Bupati Boltim yang merupakan sahabat dari ayahnya Zara ikut serta dalam melakukan pencarian. Pada saat proses pencarian, ada salah satu temannya Zara. Dia mengatakan jika terakhir kalinya melihat Zara berada di depan rumah tetangganya yang bernama Arnita Mamonto alias Aning yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Zara. Bupati Boltim langsung menuju ke rumah Arnita untuk meminta keterangan lebih lanjut. Saat Bupati Boltim berbicara dengan Arnita, disaksikan oleh puluhan warga sekitaran di depan rumahnya. Di dalam pembicaraan itu, Arnita pun menceritakan jika pada siang tadi, Zara memang mampir ke rumahnya untuk sekedar bermain bersama dengan anak laki-lakinya. Namun setelahnya, Zara pun pergi dari rumah menuju rumah salah satu dari temannya. Dan setelahnya, Arnita pun tidak mengetahui lagi di mana keberadaan dari Zara. Tidak adanya informasi yang didapat dari Arnita, Bupati Boltim bersama dengan warga lainnya kembali melakukan pencarian dan mulai menyebar ke beberapa titik lokasi yang diduga keberadaan dari Zara. Di dalam proses pencarian, tepatnya pada jam 20.00 di sebuah perkebunan kelapa milik warga yang berjarak kurang lebih 300 meter dari pemukiman warga. Polisi bersama dengan warga sangat terkejut ketika menemukan tubuh anak kecil tergeletak bersimbah darah tanpa bagian kepalanya. Lalu setelah ditelusuri sekitaran lokasi, akhirnya warga berhasil menemukan bagian kepala. Mirisnya kepala korban ditemukan di dalam selokan dan kepala itu miliknya Zara. Kemari. Iya. La ilaha illallah.
Allahu Akbar. Kain, hei kain. Ya Allah, ambilkan kain. Sampai dapat begini dia, Ya Allah. Meninggal kasihan. La ilaha illallah. Pihak keluarga yang mengetahui penemuan ini tidak kuasa menahan tangisnya, langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melihat secara langsung. Namun, pihak keluarga merasa sangat heran karena pada saat ditemukan, mereka tidak menemukan adanya perhiasan berupa kalung, gelang, dan cincin yang biasa digunakan oleh Zara. Sehingga dapat disimpulkan jika korban Zara ini dibunuh akibat perampokan. Tubuh Zara segera dibawa menuju puskesmas Tutuyan dan berlanjut menuju Rumah Sakit Bayangkara Manado guna dilakukan proses otopsi. Melihat kondisi korban, salah satu tenaga medis pun ikut menangis, tidak kuasa membendung kesedihannya. Arnita pun sempat menangis saat mengetahui jika korban Zara ditemukan dalam kondisi mengerikan seperti itu. Sementara pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan menelusuri toko emas di desa Tutuyan. Dan setelah ditelusuri, ternyata ada salah satu pemilik toko emas Logam Jaya mengaku jika pada siang kemarin ada seorang wanita berbadan gemuk dan berambut pirang menggendong anak kecil yang menjual perhiasan emas di tokonya. Wanita tersebut diantar oleh supir bentor ke toko emasnya. Setelah dilihat secara fisik, ternyata emas yang dijual oleh terduga pelaku benar milik korban Zara. Dari informasi tersebut, polisi langsung mencari supir bentor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah mendapatkan informasi dari supir bentor, ternyata pelanggan yang dia antar ke toko emas tersebut adalah Aning. Sehingga polisi pun dapat mengkerucutkan jika pelaku yang melakukan aksi kejahatan ini merupakan Aning alias Arnita. Setelah mendapatkan bukti yang kuat, pada jam 22.30, pihak kepolisian langsung mengamankan Aning di rumahnya dan diamankan menuju Polres Bolaang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah diinterogasi oleh polisi, pelaku Aning pun mengakui jika dialah pelaku pembunuhan tersebut. Aning tega menghilangkan nyawa Zara bertujuan mengambil perhiasan emasnya. Hal itu terpaksa dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aning mengatakan jika pada saat dirinya mengeksekusi Zara dilakukan sendirian, sementara sang suami hanya bertugas memantau situasi sekitaran sebelum terjadinya pembunuhan. Ini gue bagi di leher. Iya. Nah itu noh, sepandai-pandainya kejahatan masih di depan itu orang. Ngana ada bikin bagaimana tuh adik dia kan pasti marah baca karton. Iya, panggil bunda. Kong, ngana ada bikin bagaimana dulu pak dia? Nggak bagi-bagaimana? Enggak, cuma kita datang begini. Coba. Datang begini, kok ada kasih tidur tuh, baru ada iris. Ngana irisnya sampai ciri. Iya. Ngana iris begini. Iya. Jadi dia masih posisi hidup, ngana potong di kepala. Iya. Pelaku mengakui telah merencanakan pembunuhan ini 3 hari sebelum pembunuhan itu terjadi. Pelaku mengaku sudah menyiapkan pisau yang sudah diasah selama 3 hari terus-menerus. Dari mata pisau yang tebal menjadi tipis dan sangat tajam. Saat itu, pelaku melihat korban Zara baru saja pulang sekolah bersama dengan ibunya. Beberapa saat kemudian, Zara pun keluar dari rumah dan pelaku langsung menghampirinya, mengajaknya untuk bermain bersama dengan anak laki-lakinya di dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, korban diajak untuk memetik sayuran di kebun belakang rumah dari pelaku. Pelaku Aning menyuruh Zara untuk menunggu, sementara pelaku pergi ke rumah adiknya untuk menitipkan bayi laki-lakinya. Dan setelahnya, Aning pun kembali ke rumah. Dia pun mengambil sebilah pisau dari dapurnya, lalu menuntun Zara keluar rumah menuju ke sebuah perkebunan. Sementara sang suami memantau situasi dari kejauhan, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka. Di tengah-tengah perjalanan, Zara sempat kelelahan dan meminta digendong. Lalu pelaku pun menggendong korban. Dan setibanya di lokasi yang bisa terbilang cukup sepi, jauh dari pemukiman warga, Zara pun diturunkan. Lalu dengan cepat, pelaku mendorong tubuh mungil Zara hingga terjatuh ke tanah dalam posisi tertelungkup. Pelaku yang memiliki badan tambun langsung menduduki tubuh mungil Zara sambil memegangi tangannya.
dan menarik paksa kalung yang berada di leher Zara. Zara pun berteriak, "Bunda, bunda, bunda." Namun, dikarenakan kalung tersebut sulit untuk dilepaskan, pelaku pun mengeluarkan pisau yang telah dia siapkan, lalu menggerakkan pisau ke kanan dan ke kiri, ke leher korban hingga terpisah kepala dari tubuhnya. Seketika, Zara pun langsung bersimbah darah dan kehilangan nyawa. Pelaku langsung mengambil kalung, gelang, dan 2 cincin milik Zara, lalu melempar kepalanya hingga masuk ke dalam selokan. Setelah melakukan pembunuhan itu, pelaku kembali lagi ke rumahnya lewat jalan belakang agar tidak terlihat oleh warga lainnya. Dan setibanya di rumah, pelaku langsung membersihkan diri dan menjalankan ibadah sholat. Setelah itu, menjemput anaknya lalu pergi ke toko emas. Dari hasil penjualan perhiasan emas milik korban, pelaku mendapatkan uang senilai 3.670.000. Dari hasil penjualan emas itu, pelaku membeli cincin emas, membeli ponsel, popok, susu formula, serta makanan kecil, dan menghabiskan uang 2.450.000. Di hadapan polisi, pelaku menyesali perbuatannya itu lantaran merasa hilaf dan tergiur melihat perhiasan milik korban Zara yang terbilang cukup mahal. Pelaku juga mengatakan jika dirinya melakukan pembunuhan itu dikarenakan ada rasa terobsesi dari film psikopat. Dari pengakuan pelaku tersebut, polisi pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pada jiwa pelaku. Isak tangis keluarga dan pelayat tidak terbendung mengantarkan Zara ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hingga kini, suami dari pelaku pun masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian mengenai keterlibatannya atas pembunuhan ini. Sementara pelaku Aning dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Zara, kamu sudah tidak merasakan sakit lagi. Surga telah menantimu. Anak tidak berdosa menjadi korban manusia rakus karena harta. Layak pelaku ini mendapatkan pidana mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?